Yang kita membahas adalah seorang ulama besar namanya Al-Imam Az-Zamakhsyari. Al-Imam Az-Zamakhsyari. Nama aslinya adalah Mahmud bin Umar. Beliau orang Turkmenistan, masuk Uni Soviet kalau zaman dulu. Imam Zahabi dinukilkan dari Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, ketika memberikan komentar tentang Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan Al-Allamah kathratul ulum. Al-Imam Az-Zamakhsyari adalah seorang ulama yang banyak menguasai ilmu. Kabirul Mu'tazilah, ditambah oleh Imam Zahabi, termasuk ulama besar Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini ada satu firqah di dalam teologi yang dimana agak menyimpang, seperti menyatakan ada tempat di antara surga dan neraka, dinamakan manzilun baina manzilatain. Ada satu tempat yang berada antara surga dan neraka. Sedangkan kita punya keyakinan di akhirat hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Kemudian mereka mengingkari nas-nas yang bersifat tidak rasionalis, menolak adanya jin, mengingkari adanya mukjizat, dan banyak hal daripada pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang. Nah, ini Al-Imam As-Siristani menyebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal tentang akidah mereka. Tapi secara umum di dalam mazhabnya Abu Hasan Asy'ari tetap mengatakan mereka sebagai orang Islam. Karena memang pernyataan terakhir daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau mengatakan la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah abadah. Saya gak berani mengkafirkan ahli kiblat orang Islam selama-lamanya. Jadi pernyataan itu sangat berat, sehingga mereka hanya mengatakan penyimpangan dari beberapa sisi pemahaman di dalam masalah teologi. Al-Imam Az-Zamakhsyari, kata Imam Az-Zahabi, kabirul Mu'tazilah. Bukan hanya paham Mu'tazilah, tapi ulama besar dari mazhab Mu'tazilah. Kemudian beliau katakan An-Nahwiyu, seorang ahli nahu, pakar dalam bidang nahu, dan juga Sahibul Kasyaf wal Mufassil, pemilik kitab tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf, dan juga pemilik kitab Al-Mufassil fi ilmi Arabiyah. Ini komentar Az-Zahabi tentang Al-Imam Az-Zamakhsyari. Jadi luar biasa, walaupun perbedaan secara teologi antara Imam Zahabi dengan Imam Az-Zamakhsyari, tapi secara objektif memuji kelebihan Imam Zamakhsyari. Padahal berbeda, mengatakan orang alim, ahli nahu. Nah, ini sifat yang mulia. Di satu sisi punya kekurangan, tapi jangan lupakan juga kelebihan orang. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang lebih luar biasa lagi komentar daripada Ibnu Khalkan. Ibnu Khalkan lahir tahun 608 Hijriah, meninggal 681 Hijriah. Punya kitab namanya Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, tentang biografi para ulama. Ibnu Khalkan ketika memberikan komentar tentang sosok Imam Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan Al-Imamul Kabir. Luar biasa. Al-Imamul Kabir, imam besar, fi tafsir, dalam bidang ilmu tafsir, wal hadis, dalam bidang ilmu hadis, wan nahwi, dalam bidang ilmu nahu, wala lughatil arabiyah, dan dalam bidang ilmu bahasa Arab, wa ilmi bayan, juga imam besar dalam bidang ilmu bayan. Kana
imama asrihi min ghairi ma dafa'. Beliau adalah imam besar di zamannya tanpa ada yang menolak dari para ulama. Jadi para ulama mengakui keilmuan daripada Al-Imam Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari. Kemudian kitab-kitab beliau yang beliau susun banyak, sehingga ada perpustakaan Ibnu Manzur, namanya Maktabah Ibni Manzur, membuat satu ensiklopedia kumpulan karya-karya daripada Imam Az-Zamakhsyari, dan jumlahnya cukup banyak. Bahkan disebutkan di antara karya-karya beliau itu mencakup berbagai bidang ilmu agama. Bahkan di luar ilmu agama juga beliau punya kitabnya, kitab tentang biografi. Di antara kitab beliau yang populer ada kitab tentang balaghah, judulnya Asasul Balaghah. Kemudian ada kitab tentang ilmu hadis, Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis. Ilmu hadis juga beliau punya kitab namanya Mushtabahul Asami Ruwah. Kemudian kitab lainnya tentang bahasa Arab, judulnya Al-Mufassil fi Ilmi Arabiyah. Ada kitab juga beliau karyanya judulnya Al-Minhaj fil Usul. Dan karya yang sangat populer yaitu tafsir. Beliau berjudul Al-Kasyaf. Nah, judul aslinya itu Al-Kasyaf an Haqa'iq Ghawamit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhi Ta'wil. Itu nama kitab Al-Kasyaf yang lengkap. Nah, mereka para ulama luar biasa. Ulama-ulama yang sudah wafat, sudah lama, tapi nama mereka masih sering kita sebutkan, itu karena salah satu daripada lewat karya-karya tulis mereka. Beliau ini lahir tahun 467 Hijriah, meninggal tahun 538 Hijriah, sezaman dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal tahun 505 Hijriah. Sehingga seakan-akan mereka hidup di tengah-tengah kita, padahal sudah lama wafat. Ada satu karya ilmiah berjudul Qimatuz Zaman 'indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama, disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddah. Ada kutipan dinukilkan daripada Ibnu Zawzi Al-Bughdadi Abu Faraj, julukannya Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, lahir tahun 510 Hijriah, meninggal tahun 597 Hijriah. Ada satu ucapan beliau yang sangat menarik berkaitan tentang kitab. Beliau katakan, Kitabul alim waladuhu al-mukhalladu. Kitabnya orang alim itu adalah anaknya yang abadi. Al-mukhalladu, yang abadi. Maknanya adalah walaupun sudah meninggal dunia, tapi kesan kebaikan selalu ada lewat karya-karya tulis mereka, layaknya seorang anak yang mengirimkan pahala kepada orang tuanya yang meninggal lewat amal soleh. Dan Al-Imam Az-Zamakhsyari, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau salah satu ulama yang membujang sampai meninggal dunia karena waktunya habis menuntut ilmu. Sehingga Al-Imam Syekh Abdul Fattah Abu Buddah membuat riset ilmiah, mengumpulkan data-data para ulama yang waktunya habis menuntut ilmu sampai tidak sempat menikah. Kurang lebih ada 20 ulama besar. Di antaranya Az-Zamakhsyari, di antaranya Al-Imam At-Tabari, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, dan masih banyak ulama yang jumlahnya 20. Dan data-data tersebut tertulis dalam kitab beliau, yaitu kitab Syekh Abdul Fattah berjudul Al-Ulama'u Uzzab Alladzina atharul ilma ala zawaz, yaitu para ulama yang bujang mengutamakan ilmu sampai tidak sempat menikah. Itu judul kitabnya. Nah, di antaranya Az-Zamakhsyari rahimahullah. Beliau habis waktunya menuntut ilmu sampai tidak sempat menikah. Nah, namun
walaupun tidak punya anak, tidak punya turunan, tapi kitab ini mewakili layaknya seorang anak yang selalu mengirimkan pahala kepada beliau di dalam kuburnya, karena ada amal soleh yang mengalir kepada beliau. Az-Zamakhsyari. Al-Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, ingin melihat keikhlasan seseorang penulis, maka lihatlah di kitab mereka. Kalau kitab mereka bertahan lama seiring berjalannya waktu, tapi kitabnya masih ada, maka itu pertanda yang menulis kitab tersebut ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kitab yang disusun atau karya ilmiah yang disusun atau buku yang disusun untuk komersil, untuk perdagangan, maka tidak mungkin bertahan lama dengan niat seperti itu. Kata Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan, ma ta'ishu kitabatun yaktubuha katibuha liya'isha minha. Tidak mungkin tulisan itu bisa abadi bagi orang yang menulis dengan niat mencari penghasilan lewat tulisannya. Namun bukan berarti para ulama yang tidak punya karya ilmiah mereka tidak sama hebatnya dengan ulama yang memiliki karya ilmiah. Ada ulama-ulama yang alim, yang soleh, yang berilmu luas, tapi tidak memiliki kitab, seperti Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Al-Imam Abu Hasan As-Sazili rahimahullah tidak punya kitab, padahal seorang wali, seorang ulama, seorang alim. Namun beliau menyatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Athaillah Skandari dalam kitab Lataiful Minan, beliau mengatakan, kutubi hum ashabi, kitab-kitabku mereka adalah murid-muridku. Jadi beliau mencetak para rijal, para ulama besar yang justru mereka yang mengarang kitab. Ini juga luar biasa, dan ini pernyataan yang sama juga daripada seorang ulama di kota Tarim, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, yang mengajar, yang mendirikan ribat Tarim. Beliau juga tidak punya karya ilmiah kitab, tapi beliau mencetak 13.000 ulama di zaman beliau. Ada yang menjadi mufti, ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi al-faqih, ahli fikih. 13.000 ulama beliau cetak, dan hampir seluruhnya mengarang kitab. Maka yang seperti ini tidak kalah dengan ulama-ulama yang mengarang kitab. Al-Imam Az-Zamakhsyari punya keteguhan di dalam menuntut ilmu sangat luar biasa, dan ini perlu kita ambil sebagai inspirasi bagi diri kita. Beliau ini lintas negara untuk menuntut ilmu dari kecilnya sampai hari tua, sampai menjelang wafat. Sehingga Syekh Abdul Fattah Abu Gudda punya kitab judulnya Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wa Tahsil. Lembaran-lembaran daripada para ulama, kesabaran para ulama di dalam sulitnya mereka mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Jadi kitab tersebut menjelaskan tentang kesulitan, kesabaran, kesungguhan para ulama di dalam menuntut ilmu, dan tidak ada yang santai, semuanya dengan air mata, semuanya dengan pengorbanan. Az-Zamakhsyari di antaranya pengorbanan beliau di dalam menuntut ilmu, kaki beliau ini ada yang patah permanen karena jatuh dari kendaraan ketika pergi ke Bukhara, ke Uzbekistan. Mungkin kecapean jatuh, kakinya patah. Ketika kakinya patah, tidak menghalangi beliau menuntut ilmu. Para ulama seperti Az-Zahabi dan Ibnu Khalkan ketika menceritakan dalam kitab mereka, sebab kaki beliau patah itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyatakan bahwa beliau ini jatuh di atas kendaraan di saat menuntut ilmu ke Bukhara, ke Uzbekistan. Ketika terjatuh, maka kaki beliau patah. Pendapat kedua menyatakan beliau kakinya ini lumpuh, bukan patah. Karena apa?
ketika masuk ke wilayah Uni Soviet di zaman itu bertepatan dengan musim salju. Pakaian yang dibawa bukan pakaian tebal. Akhirnya beliau menggigil dan kaki ini menjadi mati rasa karena suhu yang sangat ekstrim, sangat dingin, sampai pada akhirnya kaki beliau lumpuh karena saking dinginnya cuaca atau terkena salju berhari-hari, sampai pada akhirnya kaki beliau patah. Nah, ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Khalqan di dalam kitab mereka. Az-Zamakhsyari, Al-Imam Az-Zamakhsyari, beliau disebutkan bahwa bertaubat di saat menikah. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, beliau tidak menikah sama sekali sampai meninggal. Tapi dalam kitab Tadhkirun Nas menyatakan beliau menikah. Ini kitab Tadhkirun Nas disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi waktu menikah malam pertama, sudah selesai pernikahan, maka malam pertama dengan istrinya. Sang istri ini berakidah ahli sunnati wal jamaah, sedangkan suaminya beliau tahu berakidah Mu'tazilah. Di antara pemahaman Mu'tazilah, yakni memiliki keyakinan bahwa seluruh perbuatan yang kita lakukan ketika hidup di dunia seluruhnya berasal dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Tapi kalau kita akidah ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah wa Thahawiyah menyatakan bahwa seluruh perbuatan kita ini Allah yang mengatur. Namun berbeda dengan Jabariyah, fatalisme, yang menyatakan 100% mutlak Allah yang mengatur sehingga tidak perlu usaha. Maka ini juga menyimpang dan juga kontradiksi dengan Qadiriyah yang menyatakan 100% perbuatan usaha dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Itu juga menyimpang, sehingga ahli sunnah letaknya di tengah-tengah. Walaupun perbuatan kita telah diatur oleh Allah, namun tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Itu yang diajarkan oleh para ulama, sehingga ada kitab namanya Al-Barakah fi Sa'i wal Harakah, keberkahan di dalam usaha dan gerak. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengarang kitab khusus tentang masalah gerak dan juga masalah berusaha. Maka di malam pertama tersebut terjadi dialog antara Imam Az-Zamakhsyari dengan istrinya. Kata sang istri, "Wahai suamiku," mohon maaf, memang redaksinya seperti itu dalam kitab Tadhkirun Nas. "Wahai suamiku, saya mau minta kepada engkau di malam pertama ini kita berhubungan sebanyak 70 kali, berhubungan biologis satu malam 70 kali." Maka Imam Zamakhsyari mengatakan, "Oh, tidak mungkin, saya tidak mungkin sanggup melakukan itu, satu malam 70 kali berhubungan biologis." Maka sang istri mengatakan, "Bukankah akidah kalian menyatakan kalian bisa menciptakan perbuatan kalian sendiri? Kalau memang bisa, harusnya mampu. Tapi kenapa tidak mampu?" Maka tersadar Al-Imam Az-Zamakhsyari, benar juga. Karena di beberapa riwayat para nabi itu mampu melakukan 70 kali, 100 kali dalam waktu satu malam bisa. Nabi Daud disebutkan istrinya 99. Setiap malam, bukan setiap malam, satu malam itu bisa semuanya, satu hari itu. Bisa kuat, kenapa? Karena kekuatannya bukan dari Nabi Daud, tapi kekuatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar engkau menyatakan bahwa yang menciptakan kemampuan dan kekuatan adalah diri kita sendiri, maka sekarang buktikan kepada saya, satu malam ini kita berhubungan 70 kali. Maka Al-Imam Az-Zamakhsyari tersadar, ternyata pemahamannya salah, bahwa kekuatan bukan dari manusia, tapi kekuatan sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
azim. Sehingga Al-Habib Ahmad mengatakan karena peristiwa inilah beliau bertobat. Pendapat kedua, beliau bertobat karena terjadi dialog dengan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali sering berdialog dengan Imam Az-Zamakhsyari. Disebutkan dalam tafsir, namanya tafsir Hadaikir Ruh war Raihan fi Rawabi'i Ulumil Quran, disusun oleh As-Sayyid Muhammad Al-Hariri, kitab tafsir tentang ulumil Quran. Jadi Al-Imam Ghazali tahu Imam Zamakhsyari ini tidak percaya adanya jin. Maka Al-Imam Al-Ghazali ini memiliki murid-murid dari bangsa jin. Imam Ghazali punya murid-murid juga ada dari bangsa jin. Dengan niat ingin menyadarkan Imam Az-Zamakhsyari. Al-Imam Az-Zamakhsyari pada waktu itu sedang membuat tulisan tafsir Al-Kasyaf, dan tidak ada satupun yang tahu beliau sedang menulis kitab tersebut. Maka jin ini mengabarkan kepada Imam Ghazali bahwa Imam Az-Zamakhsyari sedang menulis kitab tafsir dan belum dipublikasikan, sehingga tidak ada orang yang tahu. Dari sinilah Imam Al-Ghazali mengambil satu celah kesempatan untuk bisa menyadarkan Imam Az-Zamakhsyari. Kemudian Imam Ghazali memerintahkan muridnya dari bangsa jin, kalau gitu engkau copy paste itu kitabnya Az-Zamakhsyari. Wallahu alam caranya seperti apa. Kemudian datang ke rumah Az-Zamakhsyari, di copy paste itu seluruh isi kitab tafsirnya Az-Zamakhsyari yang belum dipublikasikan. Dibawalah ke hadapan Imam Ghazali rahimahullah. Maka sudah Imam Ghazali terima itu kitab. Besok harinya Imam Ghazali bertemu dengan Imam Az-Zamakhsyari. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, wahai Imam Az-Zamakhsyari, coba engkau lihat kitab ini. Imam Az-Zamakhsyari mengambil kitab tersebut, membaca dari awal sampai akhir, karena pada waktu itu belum tuntas tafsirannya, hanya beberapa jilid saja atau setengah daripada tafsir Al-Kasyaf. Dibaca dari awal sampai akhir dengan waktu yang lama, dia teliti. Maka wajahnya berubah heran menjadi ta'ajub. Dia katakan, ini kalau ada orang menulis kitab ini, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena saya perhatikan tulisannya dari awal sampai akhir itu persis dengan tulisan saya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang tahu kitab saya kemudian diberikan kepada engkau, itu juga tidak mungkin. Karena kitab tersebut juga ketika saya mengarang tidak ada satupun yang tahu. Terus dari mana engkau dapat ini, wahai Imam Ghazali? Maka Al-Imam Ghazali mengatakan, saya dapat ini dari murid saya bangsa jin. Maka di saat itulah Al-Imam Az-Zamakhsyari beliau bertobat dari paham Mu'tazilah, dan beliau percaya dan meyakini adanya bangsa jin, karena dalam Al-Quran dengan jelas Allah Ta'ala sebutkan, bahkan menjadi satu surat khusus namanya surat jin. Bertobat daripada hal tersebut, menjadi ulama ahli sunnati wal jamaah. Namun di awal-awal mengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, memang di bagian prolog mukaddimah itu masih berbau Mu'tazilah, karena di mukaddimah itu ditulis Alhamdulillahilladzi khalaqal Quran, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Quran. Nah, ini pemahaman yang bertentangan dengan jumhur. Menurut pandangan Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ada beberapa versi di antara mereka mengatakan Allah ciptakan bahasa Arab dengan firman-Nya Allah, kemudian jadilah Al-Quran. Ada yang menyatakan dari firqah mereka Allah yang ciptakan Al-Quran. Sedangkan jumhur mengatakan bahwa Al-Quran bukan ciptaan, tapi Al-Quran adalah kalamullah yang mengikuti Allah. Sifat mengikuti yang mausuf, na'at mengikuti man'ut. Jadi kalam itu adalah sifatnya Allah, dan sifatnya Allah selalu mengikuti yang disifati, yaitu Allah. Sehingga kalam Allah ikut kepada Allah. Al-Qadim bukan hadis. Al-Qadim artinya awal yang tiada awal, awal yang tiada awal. Nah, Mu'tazilah beranggapan bahwa Al-Quran adalah ciptaan makhluk, dan ini pernyataan bertentangan dengan
jumhur para ulama. Kalau belajar ilmu kalam bisa paham, tapi kalau belum belajar memang agak bingung. Ya, belajar ilmu kalam agak bingung. Nah, kemudian karena banyak yang mengkritik kitab beliau, maka para musahihun, orang-orang yang mengoreksi, memverifikasi kitab beliau, mereka yang merubah. Perubahan kedua diganti alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an. Ternyata yang mentashih juga masih terpengaruh paham Mu'tazilah. Karena kata ja'ala dengan khalaqa itu hampir sama. Hanya perbedaan kalau khalaqa itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala sudah ada contohnya kemudian diadakan. Itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Furuq Al-Lugawiyah dan juga dalam kitabnya Tajul Arus min Jahawidul Qamus disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahullah. Kemudian diganti lagi karena tidak diterima oleh para ulama, maka diganti oleh para pentashih, diganti dengan alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Maka diterima oleh para ulama kitab tersebut. Kisah beliau daripada beliau bertobat dari paham Mu'tazilah pindah kepada paham ahli sunnati wal jamaah, itu termaktub dalam kitab khusus yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Al-Marakishi, judulnya Tal'atul Mushtari fi Thubuti Taubati Zamakhsyari. Jadi kitab itu membuktikan bahwa Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah telah bertaubat dari paham Mu'tazilah dan berpindah ke paham ahli sunnati wal jamaah.